Lidah itu mengarah seluruh kehidupan. Seperti kapal yang digerakkan oleh angin yang besar, tetapi dikemudikan oleh satu kemudi yang kecil. Apa yang keluar dari mulut kita bisa menjadi penghukuman bagi kita. Ya Tuhan, kendalikanlah aku, kendalikanlah lidahku. Aku menyerahkan mulutku ini kepada Roh-Mu. Aku memerlukan kuasa Roh-Mu yang suci untuk menjaga lidahku, agar aku tidak berdosa kepadamu dan bersalah kepada manusia. Namun ada orang yang dapat mengendalikan mulutnya, tetapi tidak dapat mengendalikan hatinya. Kelihatannya diam, tetapi sebenarnya pikiran yang jahat luar biasa untuk membalas dendam. Diam tidak berkata-kata, tetapi memikirkan yang buruk untuk orang lain. Memikirkan bahwa saya lebih baik dari orang lain, dan kemudian menghakimi orang itu. Ingatkah saudara akan perkataan Yesus Kristus sendiri, bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani, bahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang makna doa Daud dalam Mazmur 141 ayat 3-4. Awasilah mulutku dan jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Saudara, Mazmur 141 ditulis saat Daud sedang dalam kesusahan. Ia sedang dikejar-kejar, mungkin sekali oleh Saul. Fokus yang akan kita pelajari hari ini adalah ayat 3 dan 4. Mazmur 141 ayat 3 dan 4. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Dalam dua ayat ini, Daud memperhatikan tiga hal, yaitu mulut, hati, dan kesukaan hati. Pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu keluar dari seluruh pikiran, hati, dan jiwa manusia. Daud meminta Allah menjaga mulutnya atau lidahnya. Waktu itu dia di tengah penderitaan. Saul mengejar-ngejarnya, ingin membunuhnya. Tidak ada yang lebih sulit dari seorang korban ketidakadilan, korban penganiayaan, untuk mengekang mulutnya dan untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah, dengan rela diam tanpa melukai orang lain. Adalah mudah bagi kita semua untuk mengucapkan sesuatu yang berdosa di saat penderitaan itu hadir. Dari mulut kita kepada Allah, mungkin kita mengutuki atau bersungut-sungut kepada Dia. Kepada diri kita sendiri, kita sering kali mengasihani diri. Kepada orang benar, kita berkata-kata menyerang dan menyalahkan orang lain tanpa alasan. Kepada orang yang kita kasihi, kita berkata-kata begitu tajam dan merusak relasi. Kepada musuh, kita seringkali berbicara kata-kata kotor, sumpah serapah, caci maki, dengan spirit membalas dendam. Kalau kita berbicara tentang mulut, maka di dalam Yakobus pasal yang ketiga, berbicara panjang lebar mengenai mulut atau lidah. Dikatakan bahwa mulut atau lidah itu adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak bisa dikekang atau diikat oleh yang lain.
Saudara-saudara bisa membuat seluruh tubuh Anda dalam penjara, tetapi mulut tetap berkata-kata. Yakobus juga mengatakan, seseorang yang dapat menguasai lidahnya, berarti dia dapat menguasai seluruh tubuhnya. Lidah itu mengarah seluruh kehidupan. Seperti kapal yang digerakkan oleh angin yang besar, tetapi dikemudikan oleh satu kemudi yang kecil. Apa yang keluar dari mulut kita bisa menjadi penghukuman bagi kita, sehingga dikatakan, jangan banyak yang mau menjadi guru atau pengajar, karena dengan banyaknya berkata-kata, engkau pasti banyak melakukan kesalahan. Lidah juga memancarkan hati kita. Apakah kita memuji Allah atau kita sedang mengutuk? Daud menyatakan, berjaga-jagalah ya Tuhan pada mulutku. Apa artinya? Artinya adalah, ya Tuhan, kendalikanlah aku, kendalikanlah lidahku. Aku menyerahkan mulutku ini kepada Roh-Mu. Aku memerlukan kuasa Roh-Mu yang suci untuk menjaga lidahku, agar aku tidak berdosa kepadamu dan bersalah kepada manusia. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan lidah. Kita memerlukan kuasa dari tempat yang tertinggi, yaitu kuasa dari Allah Roh Kudus. Kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan pengajaran moral, tetapi ini adalah pengajaran mengenai pribadi Kristus. Kenapa? Kalau saudara-saudara melihat seluruh kehidupan Kristus Yesus, ketika dia pergi sampai ke kayu salib, satu kunci yang ada di dalam Alkitab itu mengatakan, untuk bisa menjalani jalan salib itu sebagai domba Allah, kuncinya yaitu dia menutup mulutnya. Seperti domba yang kelu atau diam dibawa ke pembantaian. Demikian kata Yesaya. Inilah teladan Kristus yang dianiaya. Dia rela menutup mulutnya. Sedangkan kita adalah orang-orang berdosa. Begitu banyak kesalahan yang kita buat dengan mulut kita. Yang berikut, Daud meminta untuk hatinya dimerdekakan, supaya tidak melakukan perbuatan yang fasik karena hati atau pikiran yang jahat. Ini sangat penting karena bisa saja banyak orang itu tidak dapat mengendalikan mulutnya. Namun ada orang yang dapat mengendalikan mulutnya, tetapi tidak dapat mengendalikan hatinya. Kelihatannya diam, tetapi sebenarnya pikiran yang jahat luar biasa untuk membalas dendam. Diam tidak berkata-kata, tetapi memikirkan yang buruk untuk orang lain. Memikirkan bahwa saya lebih baik dari orang lain. Dan kemudian menghakimi orang itu. Untuk itu bagian yang kedua dia mengatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Daud meminta Tuhan bukan hanya menjaga mulutnya saja, tetapi juga menjagai hatinya. Ingatkah saudara akan perkataan Yesus Kristus sendiri, bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, permohonan Daud agar Tuhan menjaga mulutnya seperti juga menjaga hatinya. Mengapa? Karena seringkali dalam kehidupan kita melakukan sesuatu di luar yang kita kehendaki. Misal, ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang menghina orang lain dan merusak relasi dalam kemarahannya. Padahal sebenarnya maksudnya tidak seperti itu. Kemudian dia meminta maaf. Tetapi kalimat yang sudah terlontar itu sangat melukai orang lain.
Paulus mengatakan, "Aku berbuat sesuatu yang aku sendiri tidak kehendaki." Petrus mengatakan, "Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Daud mengatakan, "Jangan condongkan hatiku pada yang jahat." Apa artinya? Para komentator Alkitab mengatakan kalimat ini senada atau paralel dalam doa Bapa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bertindaklah ya Tuhan, kasihanilah aku. Jangan hanya berdiam diri. Bawa aku untuk melakukan yang benar dan kudus. Alkitab menekankan sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka seluruh manusia keturunannya memiliki kecenderungan hati yang jahat. Jadi saudara, jangan berpikir lagi bahwa kita bisa berjalan dalam keadaan yang baik, yang suci, yang benar dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kalau Tuhan meninggalkan kita, maka kita pasti akan melenceng. Karena jalan kita itu sebenarnya selalu akan melenceng. Kita selalu akan memilih sesuatu yang berdosa. Maka doa Daud ini meminta Tuhan untuk memberikan anugerahnya supaya kita berjalan dalam kebenaran. Daud meminta agar Tuhan selalu dekat dengannya, menjagai agar tidak melenceng dalam hidupnya dari tujuan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.